Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 11 RPL 1 akan mewawancarai salah satu UMKM di kebun ketahanan pangan yang berlokasi di Kalitimbang, Kecamatan Cibeber. Di sini kami sudah bersama salah satu bapak pengurusnya ya. Salah satu pengurus kebunnya yang bernama Bapak Wahyu. Bapak boleh perkenalan dulu? Boleh. Nama saya Wahyu Subagio. Ya. Umur 47 tahun ya. Saya membidangi pertanian itu memang dari kecil ya, hobi itu aja. Berarti dari kecil ya Bapak sudah di dalam sektor pertanian. Iya. Ya. Kita boleh langsung ke sesi pertanyaan ya Bapak. Pertanyaan yang pertama, punten Bapak, apakah Bapak boleh mendeskripsikan bidang dengan lebih jelas usaha atau sektor usaha dari perkebunan sayur di perkebunan sayur ini? Jadi seperti ini, saya lebih suka ke motivasi aja ya. Ya, boleh. Jadi motivasi saya itu motifnya adalah pertama ya pasti mencari penghasilan, itu pertama. Yang kedua, dengan adanya itu ternyata juga membuka lapangan kerja bagi orang lain yang membutuhkan dan ada keselarasan ya antara kebutuhan mereka juga untuk pekerjaan sehingga mendapatkan pekerjaan dan akhirnya menghasilkan uang itu. Di samping itu bisa memberikan manfaat berupa produk yang saya hasilkan itu sangat diterima oleh masyarakat karena kualitas. Kalau kuantitas masih naik turun, tapi intinya saya pegang satu yaitu kualitas. Sehingga di sini saya untuk pasar di kebun sendiri sama di pasar Blok F saja saya tidak swasembada, alias masih kekurangan sebenarnya. Dan yang lebih penting lagi, memang dari apa yang dihasilkan itu adalah berupa makanan yaitu sayuran dan buah, sehingga diharapkan akan menjadi energi atau nutrisi bagi kita semua yang mengkonsumsi. Itu aja sih. Baik Bapak, pertanyaan kedua, apakah boleh menjelaskan langkah-langkah hasil produksi sayuran di kebun sayur ini? Kalau langkah-langkah atau syarat untuk bercocok tanam itu biasanya pemilihan tempat atau lokasi ya. Untuk tanah yang kalau bisa diambil dari tanah yang subur, topsoilnya itu lumayan tebal, paling enggak ya minim itu 20 cm itu bisa ya, tapi lebih baik lagi lebih tebal. Terus tanah itu banyak mengandung humus atau bahan organik juga sehingga kehidupan di dalam tanah itu juga selaras atau seimbang. Terus selanjutnya adalah pemilihan benih atau bibit yang bagus atau unggul. Selanjutnya adalah pemeliharaan. Di sini ada penyiraman, ada pengendalian hama atau PT, organisme pengganggu tanaman. Yang enggak kalah penting ya kita harus berinovasi sih untuk itu semua. Artinya mengolah tanah juga pakai serba sekarang mesin atau yang lebih canggih lagi. Untuk penyiraman mungkin saya sudah pakai selang drip. Nah itu masih di kelas menengah aja ya, belum modern banget. Nah, pemilihan varietas tanaman yang unggul, yang tahan virus, yang menghasilkan banyak buah atau sayurnya itu menjadi lebih enak dan sebagainya. Terus adanya pemupukan kalau diperlukan, karena syarat untuk bisa hidup lebih baik atau
jadi gampang dibilang itu jadi gemuk, jadi hijau. Kalau tanaman ya itu kan nutrisi yang tersedia itu berlimpah. Terus mengenai pengendalian OPT tadi, itu kalau diperlukan saja sih. Baiklah, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apakah Bapak boleh menjelaskan bagaimana teknik pemasaran produk dari kebun ini, Pak? Boleh, saya jujur, pasti sasaran utama itu pasti pasar. Di sini pasar konvensional. Tetapi seiring dengan waktu, tren saat ini ya, orang suka main ke kebun dan sebagainya, itu membuka peluang saya untuk pemasaran di tempat atau di kebun. Jadi itu salah satu kelebihan juga dari pasar yang sudah ada, yaitu pasar konvensional tuh ya, pasar rakyat. Nah, di sini ada plusnya, jadi orang langsung beli di sini. Otomatis dari kedua belah pihak itu ada keuntungan. Dari sisi harga, tetap masyarakat mendapatkan R1 ya. Jadi atau barang lebih murah karena langsung beli di kebun. Oke. Terus fresh. Dari sisi keuntungan kita ya, otomatis pendapatan lebih meningkat karena banyak pembeli dan nggak usah repot-repot lagi untuk mencari pembeli, seperti layaknya masalah-masalah teman-teman petani yang lain yang susah memasarkan sehingga harus berhadapan dengan tengkulak dan sebagainya. Itu aja. Ya, terima kasih, Pak. Baik Pak, jadi lanjut aja ke pertanyaan yang keempat. Nah, jadi kira-kira ada nggak sih Pak hambatan ketika memproduksi hasil panen? Dimanapun kita melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu pun, yang namanya hambatan, rintangan atau sesuatu yang tidak menyenangkan itu pasti ada. Itu pasti ada. Nah, terus apa masalahnya itu? Ya kita berusaha mencari solusinya. Terutama rata-rata petani itu kan terkendala dengan budidaya ya, karena bagaimanapun juga itu pekerjaannya adalah menghasilkan kualitas produk dari tanaman, baik sayur atau buah yang saya kerjakan di sini. Jadi ya masalahnya semua aspek yang menunjang tadi itu ada bermasalah, yaitu kepemilikan tanah. Ya kalau nggak punya ya gimana? Nah iya, itu pertama, itu masalah juga. Bisa ada solusi menyewa, seperti saya ini sewa statusnya, bukan pemilik, sewa. Dari pemilihan bibit unggul, nah kita harus mencari ya di mana yang ada informasi itu dibutuhkan. Mengenai pengendalian hama penyakit sama, hama yang tepat, hama apa itu harus ada OPT atau pengendaliannya itu yang tepat juga, supaya memang itu benar-benar menyelesaikan masalah dan irit. Nah, semuanya irit itu diperhitungkan. Dan pengairan juga, di mana harus ada air, kita sumber air ada, dan nggak boleh banjir juga. Nanti boleh banyak air tuh, artinya bukan tergenang. Nah di situ, karena tanaman sayuran itu nggak mau tergenang seperti padi, nggak mau dia. Nah terus ya pemasaran juga, bagaimana kita memasarkan produk tadi ya. Kalau nggak ada yang beli gimana, sama aja semua itu. Kalau dipikir ya semua ada masalah, pasti semua bermasalah. Cuman kalau dianggap masalah, makanya kita cari solusi untuk menyelesaikan masalah. Saya harus berbicara seperti ini karena itu faktanya seperti itu. Bukan hanya permasalahannya saya contoh ke cabangnya gitu, pengendalian hamanya ulat, saya nggak sebutkan itu, saya sebutkan garis besarnya aja. Seperti ada hama ya, nanti penjelasan rinci ya berjam-jam harus saya ngomongnya ya, garis besar aja. Udah, secara garis besar itu aja.
sih Pak. Baik Pak, jadi ke pertanyaan terakhir. Jadi tadi kan sebelumnya ada pertanyaan tentang hambatan ya, seperti tentang cara masalah membudidayakannya, seperti masalah pengarusan airnya gitu, dan lain-lainnya lah. Nah, kira-kira dari hambatan-hambatan tadi, cara Bapak menemukan solusinya dan menyelesaikan masalahnya seperti apa sih kira-kira gitu? Ya kita sesuaikan dengan apa masalahnya. Kalau contoh di pemilihan lahan ya di mana ada lahan yang mau disewakan. Nah kan berpikirnya hanya seperti itu. Sebenarnya ini konyol kalau ditanyakan ya, kalau ada lahan nah barusan dikerjakan kan seperti itu. Kalau ini untuk lahan, cuman lebih spesifik ke kesuburan lahan. Saya tahu maksudnya. Jadi kita modifikasi dengan adanya bahan organik, dengan mikroorganisme. Nah, dari mana bahan organik sendiri ya kita harus mencari kemana belinya atau mendapatkannya, mungkin dari gratis atau apa, dari rumpun-rumpun bambu itu, sampah-sampah di bawahnya. Nah, itu kan bisa menjadi bahan organik. Kalau enggak beli pupuk kandang, atau mungkin tinggal ngambil aja punya orang nggak dipakai, itu solusi. Dan sebagainya ya hanya itu sih untuk pengolahan lahan. Bagaimana mencangkul kan, rata-rata petani identik dengan cangkul. Sekarang cangkulnya kan mesin, kita ini kultivator, traktor itu kan. Nah ya dari mana ya, harus beli kalau nggak punya gitu. Bagaimana kalau nggak punya duit? Ya solusi ya berkelanjutan, diceritakan ya panjang lebar. Itu urusan masing-masing personal gitu kan. Nah seperti itu tekniknya. Baru teknik traktornya bagaimana. Kalau sayuran rata-rata itu dibikin supaya ada gundukan, supaya terbebas dari genangan air. Nah itu bagaimana sistem kerjanya, apakah pakai cangkul tadi atau alat yang dan sebagainya. Nah itu dijelaskan panjang sekali. Nah ada. Terus masalah pemilihan benih lah, kita sekarang ini kan rata-rata hibrid ya. Itu mereka jual suatu perusahaan pertanian gitu. Nah kita lihat spesifikasinya, tapi yang jelas fakta di lapangan. Kalau bagi kita yang sudah ikut-ikutan atau sudah ngelihat keberhasilan orang lain, nah di situ lebih gampang karena ada contoh yang sudah ada. Oh contohnya ini benar-benar tahan hama atau penyakit. Nah gitu udah contohnya. Nah di situ letak keberhasilannya lebih mudah karena udah ada contoh. Tapi kalau belum, kita masih sebagai ini pembuat contoh ya resikonya nanti kalau memang enggak, walaupun mereka sudah punya standar uji mutu ya perusahaan tuh, tapi ada kalanya itu memang nggak berhasil masih. Kenapa itu? Katanya tahan virus, ternyata nggak tahan virus, dipasarkan juga. Itu contoh. Nah itu makan rahasia mereka ada apa gitu. Iya benar. Nah di situ kita yang milih tadi jadinya. Disortir lagi berarti ya. Oh ini nggak cocok untuk pemilihan benih. Terus ada lagi yang namanya pemupukan. Pemupukan ya pupuk apa? Nah ada dua jenis pupuk, yaitu organik dan anorganik. Nah kayak gitu-gitu itu. Terus kalau untuk solusi hama penyakit ya rata-rata sekarang kan masih pakai pestisida ya. Iya benar. Ya rata-rata masih kimia. Nah di situ kita harus hati-hati. Kenapa? Apakah nanti dengan pestisida yang kita aplikasikan itu hama mati atau tidak, atau hama mati pohon kita mati, atau tumbuhan kita mati hama tidak mati. Nah di situ nah sama, itu harus uji coba dulu. Walaupun mereka sudah uji coba, tapi di setiap tempat di suatu daerah itu hasilnya bisa berbeda karena sesuatu yang berbeda. Contoh di Cilegon ini daripada di Jawa atau di Lampung tuh, di sini lebih panas cuacanya. Kita harus hati-hati karena penggunaan kimia tadi sifatnya rata-rata mereka itu membakar seperti itu ya. Jadi kalau panas sama panas, dia over panasnya, nanti bisa mati tadi tanaman. Nah itu yang saya maksud. Nah, terus dari pengairan lah, dari mana kita mendapatkan air? Apakah digotong-gotong atau dari mana? Kita nyari sumber air kan. Mungkin yang
lebih mudah dulu dari kali. Kalau saya sudah pakai sistem bor ya, air tanah ya, karena lebih bersih dan lebih mudah didapatkannya. Di setiap tempat ada lahan tandus, di mana gersang asal kita bor sekarang keluar di sini air. Nah itu. Terus masalah pemasaran, bagaimana kita mencari pembeli? Nah ya kita door to door lah dulu, pasang status. Kalau zaman sekarang, anak-anak sekarang mah pasang status, nah, Instagram dan segala macam itu nanti bisa menarik. Atau jual secara online sekarang tuh banyak. Nah, cuman mungkin kalau sayur harus hati-hati ya, karena dari kelamaan sedikit akan bermasalah, layu dan sebagainya, itu harus diperhitungkan. Rasanya mah itu sudah mewakili ya tadi pertanyaan tadi, walaupun tadi sudah dijawab di tengah. Tadi saya ulangi lagi bahwa ya bagaimana kita bisa. Nah bagi saya seperti itu, karena ada informasi apa dicocokkan, kita cocok logi, terus menyesuaikan kondisi atau tempat sesuai dengan kantong kita juga. Pokoknya menyesuaikan semuanya deh. Nah disitulah baru, nah perkara nanti kita berkembang itu urusan nanti, karena sekarang kita baru menyesuaikan dulu ya. Contoh Cina sudah bisa bikin itu ya, jet, pesawat tempur itu, kita belum, kita menyesuaikan lah, kemampuan kita belum ada. Mungkin dari sisi teknologi ya mungkin belum, apalagi finansial dan sebagainya. Kita ya bukan terus malah diem, enggak ya, kita tetap harus bergerak. Intinya sih sebenarnya seperti itu, dimana memang sih solusi itu karena ada masalah kan begitu. Iya benar. Nggak ada masalah ya nggak ada solusi. Atau orang kita itu sebenarnya sudah terlena ya, terlena dengan apa yang digembar-gemborkan negara kita kaya, negara kita subur. Buktinya kita beras impor, kan ironis. Bahan-bahan makanan lain karena tanah subur kok masih impor, ironis sekali ini. Makanya di sini saya harapkan untuk kalian-kalian ini, generasi selanjutnya ini harus mempersiapkan diri. Ya itu untuk kalian sendiri lah. Kalau kita generasi tua sudah nggak ada, kita nggak mencari, kalian mau makan apa kalau nggak berusaha juga untuk menyediakan sendiri. Nah, yang paling penting kan ilmu tadi dikejar. Nah, di sini kalian tahapnya mencari ilmu. Jadi carilah setinggi-tingginya sesuai dengan bakat masing-masing. Jadi apa? Jadi apapun kalian harus hebat. Ya karena kalau nggak begitu kita bisa direndahkan bangsa lain. Ya direndahkan doang. Kalau terjadi penjajahan lagi, nah, kalian sengsara. Kita sudah mati, kita sudah nggak ada. Nah, saya sudah mempertahankan masa saya. Tinggal lanjut kita. Ya sekarang kamu harus berusaha untuk masa kamu. Walaupun ada keterkaitan ya, masa generasi yang lampau dari ke generasi yang berikutnya. Makanya kita itu harus sinergi, harus meningkat. Dulu nggak bisa, sekarang bisa. Sekarang jalan kaki, naik sepeda, generasi berikutnya naik motor, generasi berikutnya naik mobil, generasi berikutnya naik pesawat, kan begitu. Ada jenjang, ada peningkatan. Mau seberapapun peningkatannya, yang jelas harus meningkat. Kalau bisa setinggi langit, kan seperti itu. Itu saja sih yang kita harapkan. Kalau kita ngomong pahitnya, ya nanti karena kita setiap diri itu potensinya lain-lain, dan kalian harus mempertaruhkan diri. Nah, ini isu perang dunia ketiga kan sudah ini ya. Kalau kita nggak bisa siap mempertahankan negeri ini, ya siap jadi budak lagi apa mati, kan gitu aja pilihannya. Nah, ya itu urusan kalian. Ketika kita generasi tua ada perang, kita mati, kalian kan masih hidup. Disitulah makanya kalian harus berusaha
Ya ini untuk kalian sendiri, bukan untuk kita. Iya. Masuk akal nggak? Iya. Bener banget. Di situ aja ya, mungkin sedikit banyak itu untuk menginspirasi kalian untuk lebih maju, lebih hebat dari apa yang sudah. Itu aja pesan saya. Pesan moral itu ke semua, tidak hanya bagi seorang petani, tapi semua penerus bangsa ini harus lebih hebat di bidang yang memang dikuasai atau bakat. Itu aja ya. Mungkin untuk pertanyaannya cukup sekian ya. Terima kasih atas Bapak Wahyu atas waktunya